Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, alhamdulillah baik ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, tadi Pak Catur sudah mengirimkan link di WA ya. Nah, sebelum kita belajar kita dimulai, kita belajar dulu ya. Tadi karena Mbak Nabila yang masuk pertama kali ke Zoom, tolong Mbak Nabila temani di sini. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, untuk presentasi kehadiran hari ini sudah Pak Catur kirimkan lewat WA group, juga lewat Google Classroom. Jadi nanti tinggal klik hadir atau tidak hadir pada pembelajaran hari ini ya. Yes. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darah, aku berdiri dari bambu itu. Indonesia Indonesia bersatu, Indonesia bersatu, Pak Catur selalu berpesan kepada anak-anak untuk selalu semangat, untuk selalu jaga kesehatan agar bisa mengikuti sekolah dengan lancar, dengan baik, walaupun belajar dari rumah ya, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Apa saja itu? Yang pertama memakai masker, yang kedua cuci tangan, jaga jarak. Itu ya. Tujuan pembelajaran dari ini yang pertama adalah mengidentifikasi ide pokok atau menganalisis ide pokok. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua adalah menyajikan pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Yang ketiga, menganalisis jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, menyajikan tabel golongan hewan tadi, yang nomor 3 tadi berdasarkan jenis makanannya. Yang kelima adalah ciri-ciri tanda nada mayor. Yang terakhir adalah menyanyikan lagunya. Menyanyikan lagu apa? Lagu yang bertanda nada. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Catur ada pertanyaan. Ada 2 macam teks, yaitu teks fiksi dan non fiksi. Nah, sekarang kita akan mempelajari non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nyata. Teks non fiksi apa? Cerita yang nyata. Cerita yang nyata. Apa saja contohnya? Geografi. Ya. Terus apa lagi? Sejarah. Nah, jadi itu semuanya adalah cerita yang nyata, apa adanya, tidak dibuat
buat ya. Nah, pelajaran kita mulai. Yuk. Ya, yang kita pelajari yang pertama itu pokok teks non fiksi, kemudian jenis-jenis hewan dikelompokkan berdasarkan jenis makanan. Kemudian ada lagu bertangga nada. Ayo. Yuk. Ada bacaan. Siapa yang mau membacakannya? Ya Mas Jibril, coba berani. Yuk bacakan. Ya Pak. Berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Iya, terima kasih Mas Jibril sudah berani membacanya. Nah, karena sudah berani dapat bintang 1. Yuk, sekarang Mas Adam, apa ide pokoknya? Mas Adam tahu? Tahu. Jenis ekosistem berdasarkan cara Iya, jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Nah, ini tadi yang pertama ya. Nah, pinter Mas Adam, bisa menjawab juga, dapat bintang. Nah, selanjutnya Pak Tatur akan menjelaskan ide pokok apa. Ide pokok pengertiannya adalah inti permasalahan dari sebuah teks. Kemudian berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teksnya. Nah, bisa disebut juga atau nama lainnya adalah pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Di manakah letaknya? Bisa di awal paragraf, biasa disebut paragraf introduktif, di akhir paragraf disebut paragraf introduktif, bisa juga di awal dan akhir paragraf atau disebut paragraf. Itu ya. Nah, sekarang macam dan fungsi kata tanya. Apa saja kata tanya? Ada berapa? Ada 6. Apa menanyakan peristiwa yang akan terjadi. Terus ada kapan, menanyakan waktu, kemudian siapa, menanyakan orang, kemudian di mana, menanyakan suatu tempat, kemudian mengapa, bagaimana menanyakan keadaan. Ya, bagaimana menanyakan tentang keadaan. Nah, sebelum ke yang lain, coba bertanya tadi, apa itu ide pokok? Siapa yang masih ingat tadi ide pokok? Ide pokok adalah inti dari semua cerita dari awal sampai akhir. Oh ya, adalah inti masalah. Betul Mbak Alina, pintar. Ya. Jadi ide pokok itu adalah inti masalah dari setiap teks atau dalam satu paragraf. Ide pokok. Di mana tadi letaknya? Coba Mbak Keisha, di mana saja letaknya ide pokok? Sama di akhir paragraf. Ya, bisa di awal, di akhir. Yang ketiga adalah campuran awal dan akhir. Tadi ya, apa saja kata tanya? Coba Mas Ramadhani. Apa, siapa, di mana? Iya. Jadi Pak, siapa? Nah, sudah selesai. Satu ada lembar kerja peserta didik. Yang pertama, nah ada sebuah bacaan, si leher panjang rumput. Si leher panjang di padang rumput. Tugasnya anak-anak nanti mencari ide pokok dari setiap paragraf, kemudian membuat 4 pertanyaan yang dengan bacaan tadi. Nah, nanti untuk linknya Pak Tato kirimkan lewat Classroom. Linknya ini, yuk kerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah ya? Yuk, siapa yang berani untuk menjawab kata-katanya yang sudah selesai? Mbak Alina, coba dibacakan
paragraf pertama. Nih, Mbak. Ekosistem darat adalah ekosistem yang terletak di daratan. Ya, untuk yang paragraf kedua. Itu berinteraksi satu sama lain atau saling membutuhkan. Ya, bagus. Untuk yang ketiga. Semua makhluk hidup pasti memiliki ciri khas. Ya, yang keempat. Makhluk hidup itu pasti saling membutuhkan. Yang terakhir. Ekosistem darat ditentukan berdasarkan letak di bumi. Iya, pintar. Karena sudah bisa menjawab LKPD 1 mencari ide pokok, Mbak Anya dapat bintang. Ya, bagus. Teman-teman. 4 pertanyaan dari bagi bacaan tadi. Yuk, Mbak Nabila. Pertanyaan pertama. Iya. Berapa dewasa? Ya. Pertanyaan kedua, berapa panjang leher jerapah? Ya. Pertanyaan ketiga, berapa berat jerapah biasa? Ya, bagus. Mbak Nabila bisa menjawabnya, membuat 4 pertanyaan dari bintang ya. Ya, bagus. Ya, Selamat. terima kasih. Yo, tadi tentang LKPD 1 tentang ide pokok dan pertanyaan. Nah, tadi ya ide pokok tadi. Apa itu ide pokok? Inti sebuah Inti permasalahan. Inti permasalahan nih ya Mas Adam. Ide pokok adalah inti suatu nah, tadi ya biasanya ada di awal, bisa di akhir atau bisa di depan. Nah, untuk kata-katanya tadi harus memuat 6 macam tadi. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelum mempelajari pelajaran selanjutnya, yuk kita tepuk semangat dulu. Bisa? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita harus tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Di rumah. COVID Corona. Pokok yang membahas teks non-fisik tentang apa tadi? Hewan. Nah, makanya kita akan mempelajari berbagai jenis hewan. Nah, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oh, yang pertama, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Carnivora, hewan pemakan daging. Kemudian omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Atau hewan pemakan segala. ya. Kita saksikan video berikut tentang pengelompokan. Sudah terlihat? Kali ini Koko akan memberitahu kalian tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Disimak baik-baik ya. Cara membedakannya sangat mudah sekali. Hewan pemakan tumbuhan disebut hewan herbivora. Hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Dan hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan dan daging, adalah hewan omnivora. Sekarang, ayo kita belajar ketiganya satu persatu. Yang pertama adalah hewan herbivora. Herbivora berasal dari bahasa Latin herba, yang artinya tanaman hijau. Tanaman hijau merupakan makanan herbivora setiap saat, seperti daun, rumput, dan tumbuhan lainnya. Beberapa hewan herbivora seperti rusa, kuda, dan gajah, mereka mempunyai gigi yang disesuaikan untuk memudahkan mereka menggiling serat tumbuhan yang mereka makan. Secara
Secara umum, hewan herbivora mempunyai mata di sisi kepala yang memungkinkan mereka untuk mempunyai penglihatan yang lebih luas dan melihat semua jalan di sekitar tanpa menggerakkan kepalanya. Herbivora dapat dikelompokkan lebih jauh ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah frugivora, yaitu herbivora pemakan buah. Yang kedua, granivora, yaitu herbivora pemakan biji. Yang ketiga, nektivora, yaitu herbivora pemakan nektar. Dan yang terakhir adalah folivora, yaitu herbivora pemakan daun. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karnivora. Karnivora berasal dari bahasa Latin dari caro yang artinya daging dan vorare yang artinya melahap. Hewan karnivora tidak hanya memakan daging, tapi mereka juga memakan organ tubuh dan tulang. Ciri umum dari hewan karnivora yaitu mereka memiliki kecepatan dan kekuatan serta indera yang disesuaikan untuk berburu, seperti cakar dan gigi yang digunakan untuk menangkap dan merobek mangsanya. Beberapa dari karnivora seperti singa, macan, dan harimau, mereka mengejar dan membunuh mangsanya dengan gigi tajam dan runcingnya. Sedangkan beberapa karnivora seperti ular, kalajengking, dan laba-laba, mereka menyuntikkan racun atau bisa untuk melemahkan mangsanya. Beberapa karnivora lainnya seperti serigala dan rubah, mereka tidak membunuh mangsanya, tetapi mereka memakan daging hewan yang sudah mati. Kalian tahu nggak sih kalau darah dan daging hewan itu mengandung banyak energi, sehingga banyak sekali hewan karnivora yang dapat bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan hewan herbivora atau hewan lainnya. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang omnivora. Omnivora berasal dari bahasa Latin, yaitu omni yang artinya segala sesuatu dan vorare yang artinya melahap. Jadi, omnivora adalah hewan yang tidak hanya memakan daging dan tumbuhan, tetapi mereka juga memakan telur, serangga, alga, dan jamur. Hewan omnivora yang umum kita ketahui yaitu seperti tupai, babi, sigung, tikus, beruang, dan monyet. Dan beberapa reptil seperti kadal dan kura-kura juga termasuk omnivora. Nah, teman-teman, karena kita udah selesai belajar tentang herbivora, karnivora, dan omnivora, sekarang Koko punya pertanyaan nih buat kalian. Coba kalau buaya itu termasuk hewan apa ya? Buaya apa? Karnivora. Buaya? Karnivora. Koala herbivora. Ya, koala adalah Herbivora. Ya, sekarang manusia. Terus apa? Omnivora. Makan segalanya. Memakan Segalanya. hanya karena manusia memakan tumbuhan dan juga daging. Sayuran. Pak Catur sekarang bertanya tadi ada berapa macam jenis hewan berdasarkan makanannya? 3. Karnivora, Herbivora, omnivora. Udah tahu jenis berdasarkan jenis makanan. Elang. Pak Catur Burung ada elang, kambing. KPD2 ada gambar beberapa hewan, kemudian anak-anak diminta untuk membuat tabel berdasarkan jenis Makanan. Untuk mengerjakannya di link yang Pak Catur kirimkan lewat WA group. Udah, Pak. Sudah ya.
Alhamdulillah. Yuk, Parah. siapa yang berani menjawab? Ya. Nasi. Nabila, Pak. Oh iya, yuk Mbak Nabila. Ini hasil pekerjaan Mbak Nabila. Yuk coba jelaskan Mbak Nabila. Yang pertama, yuk Mbak Nabila. Termasuk tergolong karnivora. Ya, burung elang termasuk jenis Burung elang termasuk tergolong hewan karnivora, pemakan tumbuhan dan hewan lain. Jenis makanan tumbuhan dan hewan termasuk dalam golongan omnivora. Ya, Singa pemakan hewan lain termasuk golongan hewan karnivora. Simpanse jenis makanan tumbuhan termasuk tergolong hewan herbivora. Katak pemakan hewan lain tergolong dalam hewan karnivora. Kuda pemakan tumbuhan, jenis makanan tumbuhan tergolong dalam hewan herbivora. Burung hantu pemakan hewan lain termasuk hewan karnivora. Gorila pemakan hewan lain dan tumbuhan termasuk dalam golongan omnivora. Bunglon pemakan tumbuhan herbivora. Ya, bagus. Mbak Nabila, terima kasih sudah menjawab. Sudah berani menjawab, dapat bintang juga untuk kedua kali. Ya, Terima selamat. kasih, Pak. Bagus. Penggolongan hewan berdasar jenis makanannya, sekali lagi yang pertama herbivora, Herbivora pemakan tumbuhan, karnivora hewan pemakan daging, omnivora hewan pemakan tumbuhan dan Hewan lain. itu ya tadi pemakan hewan berdasar jenis makanannya ada 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Omnivora. Semua hewan-hewan itu bisa menjadi sebuah lagu. Nah, lagu biasanya dibagi menjadi 2, tangga nada mayor dan minor. Ciri-cirinya dinyanyikan dengan riang gembira, Yang gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. semangat. Nah, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada interval nadanya 1, 1, setengah. Kemudian memiliki 4 dan penuh keyakinan. contoh lagunya tadi. Nah, ada bisa lihat kemudian ada kucingku. Nah, ini bertema tentang hewan dan tumbuhan. Nah, biasanya lagu yang bertema hewan dan tumbuhan termasuk tangga nada mayor. Iya, atau yuk sekarang ada video. Kita saksikan dulu. Apakah yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor? Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lalu, apa saja contoh lagu yang bertangga nada mayor? Contoh lagu yang bertangga nada mayor antara lain Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Hari Merdeka.
Kemudian, apa saja ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Ciri yang pertama adalah bersifat riang gembira. Ciri yang kedua, bersemangat. Ciri yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C. Dan ciri yang keempat, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, itu tadi ya video tentang tangga nada mayor. Nah, sebelum itu Pak Catur ingin tanya, apa itu lagu diatonis? Siapa yang tahu tadi? Apa itu tangga nada diatonis? Iya. Diatonis adalah tangga nada yang 1,5 jarak dan ada tangga nada ya. Jarak tangga nada yaitu 1,5 meter. Macamnya ada dua. Yang pertama tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, sekarang kita pelajari tangga nada mayor. Ciri-cirinya apa saja tadi Mas Jibril? Coba ciri-ciri tangga nada. Menyanyikan dengan riang gembira, ceria, menyenangkan dan penuh semangat. Iya, dinyanyikan dengan riang gembira, penuh semangat. Kemudian diawali dengan nada Do, ya. LKPD 3, yaitu menyanyikan lagu burung hantu. Kemudian dibuat video, dikirimkan ke Google Classroom. Ya, menyanyikan lagu itu Mas Adam yuk. Hari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, kuk 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 Bagus, Mas Adam. Karena sudah berani dapat bintang. Siapa yang berani? Makasih, Pak. Lagu? Mas Jibril berani? Ya, Pak. Ya. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, kukuk, 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 kukuk. Iya, terima kasih Mas Jibril. Terima kasih sudah presentasi untuk menyanyikan lagu burung hantu. Ya, sekarang kita bersama-sama yuk kita simpulkan tadi tangga nada mayor. Apa tadi tangga nada mayor? Tangga nada yang bersifat apa? Riang gembira, Semangat, banget, Semangat. Diawali dengan ceria, iya, diawali dengan nada iya. tangga nada dan diakhiri dengan. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita simpulkan dahulu. Yang pertama belajar tentang apa? isi pokok, Iya, isi pokok. Yang kedua, mengenai hewan, ini pembentukan hewan berdasarkan jenis makanannya. Terus, yang ketiga,
tangga nada mayor. Tangga nada mayor. Nah, tadi ya ide pokok itu adalah inti masalah. Biasanya ada di awal, akhir, ataupun campuran. Yang kedua tadi tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, ada herbivora, karnivora, ada omnivora. Dan lagu bertangga nada mayor biasanya bersifat optimis, riang gembira, diawali dengan nada interval lagunya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh lagunya biasanya tentang hewan dan tumbuhan. Yang hilang, burung hantu, lihat kebunku, dan kucingku. Ya, pelajarannya sudah selesai. Pak Catur ada soal evaluasi. Dan Pak Catur kirimkan lewat WA Group dan Google Classroom. Nah, saat mengerjakannya harus jujur dan selalu tetap semangat. Nah, itu gambarnya semangat. Oh, tuh. Tuh, nah soalnya ada 55. Totalnya 15. Beda ya? Nah, kita berkaca, kita berefleksi. Apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini tadi? Ada berapa macam tadi? 3. Yang pertama. Pokok. Mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanan. Terus? Dan tangga nada mayor. Tangga nada mayor. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari pelajaran hari ini? Dapat mengerti tentang ide pokok, tentang hewan dan jenis makanannya, juga diatonis mayor. Diatonis mayor. Tadi siapa yang berani menjawab? Tidak terlihat, Pak Catur. Saya, Pak. Mbak Alina, ya terima kasih Mbak Alina, manfaat yang kita peroleh. Nah, jadi saat kita membaca bacaan yang banyak sekali, misalkan berlembar-lembar, kita bisa mengetahui apa inti masalahnya. Kemudian saat ada di kita piknik ke kebun binatang, kita bisa tahu contoh-contoh hewan berdasarkan makanannya. Nah, kita juga bisa menyanyikan lagu dengan apa? Riang gembira. Yuk, lanjutnya. Apakah ada kesulitan pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Nabila, Pak. Ya, Mbak Nabila, silakan tanya. Apa? Iya. Apakah beda teks fiksi dengan non fiksi ya, Pak? Apa bedanya teks fiksi dan non fiksi? Kita tadi sudah belajar teks non fiksi. Apa tadi teks non fiksi, anak-anak? Non fiksi adalah cerita yang Iya, cerita berdasarkan kenyataan. Itu non fiksi. Nah, kalau fiksi apa? Berarti Mbak Alina. Iya, kebalikannya. Kalau non fiksi itu berdasarkan kenyataan, kalau non fiksi itu tidak nyata atau karangan belaka atau hanya rekaan. Ya, contohnya dongeng, legenda, itu ya, novel, hanya apa? Rekaan atau karangan dari penulis. Itu ya. Gimana Mbak Nabila, sudah jelas perbedaan teks fiksi dan non fiksi? Sudah ya? Ya. Yes, sir. Pak, sudah. Terima kasih. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi bersama-sama lagu. Kita menyanyikan lagu Anak Kambing Saya. Ya, mulai. Anak kambing saya. Kambing Mana kemana anak kambing saya? Anak kambing saya. Anak kambing saya baru. Mana yang kemati saya? Saya.
Caca Marica. Caca Marica. Pakai Cimen. Caca Marica. Caca Caca Marica. Caca Marica. Saya. Yuk, terima kasih. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah mengakhiri semuanya tadi. Belum kita akhiri, coba dipimpin berdoa. Mas Rifano, coba temannya dipimpin berdoa. Ya, bergerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk besok kita akan mempelajari lagi tentang tema 5. Masih di sub tema 1. Pelajaran ketiga nanti ada pelajaran masih tentang ide pokok dan kata tanya, itu ya. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pertemuan berikutnya ya.